Life could be a dream, life could be a dream. Shoo-doo-doo-doo, shaboom. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, it's over, we meet again. Hey, on a ding dong, shalangala, langala, 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 whoa, 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 bib, shadow, ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nadia Sapa Pipa. Di video kali ini saya sedang di Bank Indonesia Ternate. Kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah dan unit usaha syariah pada awalnya berada dalam Otoritas Bank Indonesia. Regulasi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Nah, pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah juga dilakukan Bank Indonesia sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut, Bank Indonesia sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut, Bank Indonesia telah dibentuk perbankan syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah, dan Divisi Perizinan Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah. Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa fungsi pengawasan tidak lagi berada di bawah otoritas Bank Indonesia, tetapi akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Tetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengokohkan kedudukan lembaga OJK sebagai lembaga keuangan yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan lembaga sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut tidaklah sepenuhnya diberikan kepada OJK. Akan tetapi, OJK tetap bekerja sama dengan BI dan memiliki kewenangannya masing-masing dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa bank merupakan lingkup mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, 5 OJK berkoordinasi. Adapun dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan mengadakan 2 pendekatan, yaitu pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan atau
Compliance Based Supervision atau CBS, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko atau Risk Based Supervision atau RBS, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Adapun tujuan OJK dibentuk adalah sebagai berikut. Pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka dengan tujuan tersebut diharapkan OJK dapat menjalankan fungsinya dengan baik, menjadi lembaga keuangan yang memiliki peran penting meningkatkan perekonomian di Indonesia, menjaga kepentingan nasional, dan menjaga segala kegiatan sektor jasa keuangan berjalan dengan baik dan sesuai aturan, termasuk hubungan lembaga keuangan termasuk perbankan syariah dengan nasabah. OJK diharapkan dapat menghindari perbankan syariah dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat merugikan nasabah. Dalam hal ini menerapkan klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab pada klausula baku yang dibuat oleh pihak perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang mana perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Terkait dengan pengembangan sistem pengawasan perbankan syariah, telah dilakukan pengembangan sistem informasi perbankan atau SIP, modul syariah untuk bank umum syariah atau BUS, dan unit usaha syariah atau UUS, laporan bulanan BUS, sistem pengawasan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, rencana bisnis bank atau RBB untuk BPRS, serta sosialisasi dan pelatihan kepada pengawas bank syariah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas OJK terkait pengawasan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Dewan Komisioner OJK telah menetapkan pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah atau KPJKS dan tim kerja pengembangan jasa keuangan syariah. Akan tetapi OJK masih dirasa kurang berkompeten dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah, ditandai dengan masih banyaknya kasus-kasus yang melibatkan perbankan syariah. Setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, peran Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi signifikan, terutama terkait pengawasan lembaga keuangan. Berikut adalah perubahan peran BI setelah pembentukan OJK. Yang pertama, fokus pada kebijakan moneter. Sebelum OJK terbentuk, BI memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai otoritas kebijakan moneter sekaligus pengawas perbankan. Setelah OJK hadir, pengawasan perbankan dialihkan ke OJK. Hal ini memungkinkan BI lebih fokus pada stabilitas nilai tukar, inflasi, dan pengendalian jumlah uang beredar. Yang kedua, yaitu stabilitas sistem keuangan. BI tetap berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi fokusnya bergeser ke peran makroprudensial. BI memonitor risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan makroprudensial BI mencakup pengaturan kredit dan likuiditas, pengendalian inflasi, serta intervensi di pasar uang untuk mencegah instabilitas. Yang ketiga, koordinasi dengan OJK. BI bekerja sama erat dengan OJK untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Koordinasi ini diwujudkan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang melibatkan BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS. Dalam situasi krisis, BI memberikan masukan terkait kebijakan makroekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan oleh KSSK.
Yang keempat, inovasi sistem pembayaran. Dengan berkurangnya beban pengawasan, BI semakin aktif mengembangkan dan mengatur sistem pembayaran nasional. Hal ini mencakup digitalisasi sistem pembayaran seperti QRIS atau QR Code Indonesian Standard dan pengembangan teknologi keuangan. Yang kelima, peran dalam kebijakan moneter digital. BI juga memperluas perannya dalam mengatur ekonomi digital, termasuk penerbitan kebijakan terkait mata uang digital seperti Central Bank Digital Currency atau CBDC untuk mendukung efisiensi sistem pembayaran dan pengendalian moneter. Yang keenam, intervensi di pasar uang. Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, BI memiliki peran yang lebih aktif di pasar uang, terutama dalam mengelola fluktuasi nilai tukar rupiah dan aliran modal asing. Dengan transformasi ini, BI dan OJK memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia. Pembagian tugas ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta pelaksanaan kebijakan ekonomi. Akan tetapi, OJK masih dirasa kurang berkompeten dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah, ditandai dengan masih banyaknya kasus-kasus yang melibatkan perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam akadnya. OJK diharapkan menjadi lembaga yang mampu melindungi segala kepentingan para pihak dalam sektor jasa keuangan dan mampu menjalankan perannya dalam mengawasi terlaksananya kegiatan operasional perbankan syariah dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, termasuk atas penyalahgunaan wewenang perbankan syariah sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam membuat perjanjian baku yang menerapkan klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab yang merugikan nasabah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah, termasuk akad yang mengandung klausula eksonerasi. Saat ini sektor jasa keuangan syariah termasuk perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Legitimasi atas kedudukan perbankan syariah juga berkembang, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengokohkan kedudukan perbankan syariah sebagai salah satu lembaga jasa keuangan di Indonesia. Menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia, pemerintah dan DPR kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merajuk pada ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dinyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Melalui undang-undang ini diatur lebih terperinci mengenai bank syariah beserta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah. 9. Perkembangan yang pesat itu tidak akan dapat dipertahankan atau ditingkatkan tanpa adanya peraturan dan pengawasan yang baik dan efektif agar dapat berjalan lebih efisien, berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan yang benar, serta dapat berkembang dan bersaing secara global. Perbankan syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang berperan penting sebagai penyokong perekonomian di Indonesia melalui prinsip-prinsip syariah yang dianut dalam setiap kegiatan operasionalnya. Jika berbicara mengenai pengawasan, ada beberapa prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank, termasuk perbankan syariah, meliputi pengaturan, pengawasan tidak langsung atau off-site supervision, pengawasan langsung atau pemeriksaan atau on-site supervision, kontak dan komunikasi teratur dengan bank tidak remedial, dan atau menerapkan sanksi kerjasama dengan otoritas pengawasan bank lain. Kesimpulan dari materi mengenai peran Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam pengawasan industri perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran Bank Indonesia atau BI. Sebagai bank sentral, BI memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk di sektor perbankan syariah.
Sebelum 2011, BI juga bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan bank syariah, seperti pemberian izin operasional, pengawasan kepatuhan syariah, dan pengembangan kebijakan perbankan syariah. Setelah adanya pembentukan OJK, fokus BI lebih pada stabilitas makroprudensial seperti pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, dan menjaga kestabilan nilai tukar yang memengaruhi operasional perbankan termasuk perbankan syariah. Yang kedua, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK yang didirikan berdasarkan UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengambil alih fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dari BI sejak 2013. Dalam konteks perbankan syariah, OJK berperan dalam pengawasan mikroprudensial, yaitu memastikan kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. OJK juga berperan dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah melalui inovasi, regulasi, edukasi masyarakat, dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, sinergi BI dan OJK. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan sehat. BI fokus pada kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK bertanggung jawab pada pengawasan mikroprudensial. Sinergi ini memastikan bahwa industri perbankan syariah dapat berkembang dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, pengawasan yang terintegrasi antara BI dan OJK sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.